Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada saat ini sudah masuk di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan 1445 Hijriah. Salawat dan salam tetap terucapkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat pilihan sehingga kelak mendapatkan tempat yang mulia di surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, di hari 10 terakhir Ramadan kali ini sudahlah tepat waktunya bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Sudah tepat waktunya untuk mengintrospeksi diri kita. Karena diibaratkan bulan Ramadan ini adalah sebagai kawah candra di muka, di mana kita latihan, kita digembleng untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Kalau seorang atlet, seorang petinju, ketika selesai latihan, maka diharapkan dia menjadi lebih hebat lagi. Apabila seorang petenis, ketika dia setelah latihan, pasti diharapkan ia akan menjadi seorang petenis yang luar biasa. Seperti halnya tim sepak bola, ketika selesai dari TC, maka dia sudah semestinya harus menjadi sebuah tim yang sulit untuk dikalahkan. Seperti halnya bulan Ramadan kita digembleng, kita dilatih secara tidak langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar 11 bulan ke depan kita menjadi seorang yang lebih baik lagi daripada sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika suatu saat berkumpul dengan para sahabatnya, maka Nabi Muhammad SAW memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Wahai para sahabat, apakah engkau mengetahui bagaimana atau siapakah orang yang rugi? Siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun bermacam-macam memberikan jawabannya. Ada yang mengatakan, wahai Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta benda. Wahai Rasul, orang yang rugi adalah orang yang tidak mempunyai uang, dan segala macamnya, yang semuanya berdasarkan ataupun berlandaskan harta benda dan semacamnya, hal-hal duniawi. Lalu Rasulullah SAW mendengarkan jawaban dari para sahabat. Beliau tersenyum. Bukan itu, wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW. Bukan itu yang dinamakan orang yang rugi. Bukan itu yang dinamakan orang bangkrut. Tetapi orang yang bangkrut, yang merugi, yang sial adalah seorang yang mana nanti ketika dia di akhirat, dia membawa amal soleh. Seperti halnya dia membawa amal sholat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat dan lain sebagainya.
Namun di sisi lainnya, orang tersebut juga membawa dosa-dosa yang dosa itu ia lakukan kepada sesama manusia. Ada yang membawa dosa sering mencaci maki orang lain, membawa dosa sering memfitnah orang lain. Dia juga membawa dosa memakan harta-harta orang lain dengan cara menipu dan segala macamnya. Dan ia juga membawa dosa yang mana ia mudah sekali untuk mengalirkan darah manusia. Maka ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sampaikan amal ibadahnya, wahai Tuhan, inilah amal ibadah sholatku. Maka datanglah seseorang kepada dirinya, sebentar dulu Tuhan, ya Allah sebentar dulu, jangan diterima dulu amal ibadah sholat orang ini. Orang ini dulu ketika di dunia sering mencaci maki saya, sehingga saya menjadi bahan cacian pada orang banyak. Dia walaupun ahli sholat, dia sering membuli saya di depan orang banyak. Akhirnya waktu itu di dunia saya tidak berani karena orang ini mempunyai kedudukan yang tinggi daripada saya. Maka Tuhanku, berikanlah keadilan untuk saya. Maka Allah SWT mempertanyakan kepada seorang ahli ibadah tersebut, apakah benar engkau sering mencaci maki orang ini? Apakah benar engkau sering membuli orang ini? Betul wahai Allah. Ya sudah, kalau begitu amal sholatmu berikan kepada orang yang kau caci maki ketika di dunia. Habis amalan ibadah sholat. Ya Allah, ini saya laporkan amal ibadah puasa saya. Sebelum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datang lagi orang. Wahai Allah, tunggu. Wahai Tuhanku, tunggu dulu. Orang itu walaupun ahli puasa, ahli sholat, tetapi dia pernah menfitnah saya, sehingga rusak harga diri saya, hancur privasi saya, sehingga saya tidak bisa melakukan hal-hal yang sebagaimana mestinya saya dapatkan. Sebab dia memfitnah saya, sehingga keluarga saya hancur berantakan. Lalu Allah SWT memberikan pertanyaan kepada seorang ahli ibadah, apakah benar engkau juga pernah memfitnah orang tersebut? Sang ahli ibadah mengatakan, benar wahai Allah, aku pernah memfitnahnya. Ya sudah, kalau begitu amal ibadah puasamu berikanlah kepada orang yang pernah engkau fitnah. Lalu orang tersebut mengatakan, wahai Allah, ini amal ibadah zakat saya, ini pahala zakat saya ya Allah. Sebelum Allah menerima, datang lagi orang yang mengatakan, wahai Allah, tunggu dulu, jangan diterima. Dulu ketika di dunia, rezeki saya dirampas olehnya, yang seharusnya untuk makan saya, anak dan istri, tetapi diambil olehnya dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Dia mencuri harta saya. Lalu Allah SWT mengatakan, bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah benar engkau telah mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar? Hamba tersebut mengatakan, benar wahai Allah, aku mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar. Maka Allah SWT mengatakan, berikanlah amal ibadah zakatmu, berikanlah pahala zakatmu untuk orang yang pernah engkau ambil hartanya di dunia. Sehingga habis amal ibadahnya, namun masih ada orang yang datang untuk mengadu kepada Allah, meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan karena amal ibadahnya sudah habis, maka Allah memerintahkan untuk memindahkan amal-amalan kejelekan, amal-amal ataupun dosa-dosa orang yang pernah ia dolimi kepada ahli ibadah tersebut. Dan akhirnya sang ahli ibadah ini tidak masuk ke dalam surga, namun Allah jatuhkan ke dalam api neraka. Disinilah kata Nabi Muhammad SAW, seperti inilah gambaran daripada umatku. Gambaran daripada umatku. Ini bisa kita renungkan. Jadi kita sudah tidak membahas lagi Yahudi Nasrani. Yang dibahas adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini rawan menjadi termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang sial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan petunjuk kepada kita supaya kita menjadi orang yang tidak rugi, menjadi orang yang tidak sial, menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Melalui bulan puasa inilah kita mencoba untuk selalu berusaha tidak menyakiti hati orang lain, untuk mencoba tidak memfitnah orang lain, tidak membuli orang lain, dan juga tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang mana hal tersebut hanyalah bersifat duniawi. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua lewat bulan Ramadan ini. 11 bulan ke depan kita menjadi orang yang bisa beramal soleh dan juga bisa menghindari hal-hal yang bisa membuat kita rugi, hal-hal yang bisa membuat kita bangkrut di akhirat nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.